Salam, jemaat Tuhan. Salam, selamat malam. Sebelum kita memulai pertemuan kita malam hari ini, kita akan terlebih dahulu menyembah Tuhan. Saudara tidak perlu sungkan, walaupun saudara mungkin datang pakai celana pendek. Ya, karena memang saya di pengumuman memang tidak ada ibadah malam pujian penyembahan. Ini hanya pertemuan untuk pelayan Tuhan. Tapi kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita akan menyembah Tuhan beberapa menit, kemudian kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang nanti akan saya jelaskan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat malam hari ini Tuhan, Kau mengumpulkan kami semua di tempat ini. Engkau telah bermurah hati kepada setiap kami sehingga kami diberikan anugerah untuk melayani Tuhan. Engkau mendidik kami dan mengajar kami untuk kami dapat mengabdikan diri kami, memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan. Dan biarlah melalui gereja-Mu di tempat ini kami semua diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, untuk kami dapat memberikan yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kau penjuna hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Kau penjuna hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tuhan, ini biarlah setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami adalah miliknya Yesus. Kami semua sudah ditebus dengan darah Yesus. Engkau menebus kami dengan darah yang mahal ya Tuhan. Biar kami semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oh,
bersama-sama bangkit berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan ini seluruh hidupku Ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduan. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus Tuhan. Tuhan ini seluruh hidupku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku serupa denganmu, Yesus. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ini hidup kami ya Tuhan. Ini hidup kami ya Bapa di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang memiliki setiap hidup kami Tuhan. Ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Kirabata karahamaya shekehete kerababa ya shekirababa. Kihamarabalabahaya shekirababa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikinamanamaya, manamama, manamaya, masyere. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan saya undang Ibu Gembala untuk maju ke depan untuk berdoa untuk kita semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, Bapak kami yang baik. Kalau pada malam hari ini kesempatan yang Engkau berikan pada kami anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu di dalam pekerjaan Tuhan, boleh berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan malam hari ini. Tuhan, sebentar kami akan berbincang-bincang Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami boleh Tuhan membuka hati kami masing-masing Tuhan untuk menerima Tuhan apa yang akan kami terima Tuhan lewat hamba-Mu, supaya Tuhan kami boleh mengerti
apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Engkau yang akan memberikan urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kepada Tuhan Ermit ya Tuhan, yang akan mengulas semuanya ya Tuhan, sehingga apa yang akan kami dengar ini Tuhan, biar Roh Kuduslah yang akan mengerjakan Tuhan pengertian-pengertian di dalam pribadi-pribadi kami pada malam hari ini yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini dalam namanya Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya akan mengatakan amin. Silakan duduk, saudara-saudara dikasih Tuhan. Baik, saudara-saudara, mungkin kayaknya semua menebak-nebak tujuan pertemuan kita malam hari ini itu apa, saudara-saudara. Kita tidak akan membahas program kerja mau Natal atau apa, saudara-saudara, tidak, bukan itu, saudara-saudara. Saya sampaikan sedikit di pengumuman bahwa akan ada sedikit perubahan di dalam liturgi gereja kita. Tapi sebelum kita sampai ke kesimpulan, saudara-saudara, karena itu kesimpulan sebenarnya, ada hal yang harus saya sampaikan kepada saudara, terutama tim pelayan Tuhan dulu, ya, tim pelayan Tuhan dulu supaya memahami. Nah, saudara-saudara, hal ini sebenarnya sudah sangat lama saya dapat, saudara-saudara. Yang pertama dulu menyampaikan yang saya dengar, saudara, yang menyampaikan secara terbuka itu Bapak Pendeta Simon Cahyono dari Sarongan, almarhum, tentang perjamuan kudus. Ya, saudara-saudara, kemudian beberapa waktu yang lalu Om Yusa juga Om Yusa Sidarta juga membahas hal ini, saudara-saudara. Tetapi memang, saudara-saudara, saya tidak mau tergesa-gesa untuk menerima sudut pandang ini. Saya menyebutnya sebagai sudut pandang karena semua pembahasannya pasti dari Alkitab dan semua orang pasti punya sudut pandang terhadap sebuah pembahasan, dan dalam hal ini tentang perjamuan kudus. Saudara-saudara, yang kemudian saya mencoba belajar dan mempelajari, saya menggali sendiri, saya mencari tahu apa yang sebenarnya dimaksudkan di dalam perjamuan kudus. Di dalam tata ibadah gereja kita, perjamuan kudus itu termasuk di dalam sakramen. Sakramen itu sebenarnya lebih berarti kalau di dalam komuni Katolik itu artinya pengucapan syukur. Ekaristi itu artinya pengucapan syukur. Tetapi saudara-saudara, ternyata setelah saya gali lebih banyak lagi tentang hal ini, saudara-saudara, makna perjamuan kudus itu jauh lebih dalam dari yang saya pernah dengar dan saya pernah belajar. Nah, saudara-saudara, oke. Pembahasan tentang perjamuan kudus itu disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Bisa dibukakan, Evin? Ya, saudara bisa lihat di layar LCD ya, saudara-saudara. Saya akan bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, selanjutnya, dan Tuhan, ayat selanjutnya maksudnya, ayat 24. Ini maksudnya, ini kan sudah saya siapin. Ayat 24. Ya. 1 Korintus 11 ayat 24. 1 Korintus pasal 11 ayat 24. Satu Korintus pasal 11 ayat 24. Tadi 11 ayat 23. Ya, ini ayat-ayatnya saya siapin maksudnya biar gampang, tapi maksudnya ternyata salah ditangkap. Oke, ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian ayat 25.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, apa saudara-saudara? Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perhatikan hal ini saudara-saudara, dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi perjamuan kudus baru berhenti sampai kapan saudara-saudara? Sampai ia datang. Nah, di prakteknya saudara-saudara kita melaksanakan perjamuan kudus hanya sebulan sekali. Kenapa? Tidak pernah ada yang menanyakan. Atau lebih tepatnya tidak ada yang berani menanyakan ke pimpinan sinode. Karena dari dulu kayak gitu ya wes kayak gitu. Diterima saja. Sebabnya apa? Embuh. Ya saudara-saudara. Nah, waktu disampaikan ke saya tentang perjamuan kudus ini, saudara-saudara, tentu hal pertama yang ada di dalam pikiran saya ini menyalahi aturan. Karena biasanya kita melaksanakan perjamuan kudus hanya sebulan sekali. Tapi perhatikan kata ini saudara-saudara. Setiap kali kamu melakukannya, kita memperingati kematian Yesus. Yang terjadi pada waktu kematian Tuhan Yesus itu saudara-saudara bukan sekedar penebusan dosa. Enggak saudara-saudara. Bukan cuma itu saudara-saudara. Tetapi di situ ada darah yang tercurah. Nah, ini yang perlu saudara dan saya pahami baik-baik. Asal muasalnya itu dari mana? Karena di zaman perjanjian lama tidak ada yang namanya perjamuan kudus, adanya perjamuan makan. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengadakan makan bersama dengan murid-muridnya, dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan berkata ini adalah tubuhku. Dan kemudian dia memakannya, setelah dia memakannya dia mengambil cawan anggur dan berkata ini adalah anggur perjanjian yang menjadi lambang darah yang dimeteraikan buat kamu. Minumlah. Nah saudara-saudara, pada waktu awalnya Tuhan Yesus mengatakan tentang tubuh dan darah, murid-murid tidak bisa menerima karena terlalu keras. Akhirnya banyak yang meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi malam menjelang kematiannya, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan makan bersama dengan muridnya dan meninggalkan satu hal yang diharuskan bagi setiap murid-muridnya untuk melakukannya. Tujuannya apa? Mengingat kematian Kristus. Tetapi saudara-saudara, kalau cuma mengingat, ya kan gak perlu perjamuan kudus. Kan mengingat. Benar ya saudara-saudara ya? Kan cuma mengingat. Saudara misalkan dengar khotbah atau saudara misalkan lagi di toko ngudek jamu, nginget kematian Yesus kan bisa. Iya, kan cuma mengingat toh. Minum jamu sambil mengingat kematian Tuhan Yesus, maaf itu bisa. Tetapi apa yang sebenarnya Tuhan Yesus maksudkan? Makanya kita perlu mempelajari ke belakang, ke perjanjian lama. Saya akan berjelaskan pelan-pelan saudara-saudara supaya kita bisa sampai ke kesimpulan nanti. Nah, di perjanjian lama saudara-saudara, buka Keluaran 12 ayat 22, tadi ayat yang tadi. Keluaran 12 ayat 22. Pada waktu Paskah pertama akan dilakukan, yaitu ketika bangsa Israel di Mesir. Apa yang dilakukan saudara-saudara? Yang diperintahkan Tuhan saudara-saudara kepada Musa, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar rumahnya sampai pagi. Tujuannya apa saudara-saudara? Supaya ketika maut itu lewat, bangsa Israel tidak terkena maut, kematian bagi semua anak sulung. Pertanyaannya,
Kalau yang di dalam rumah ini, saudara-saudara, orang Israel yang enggak baik, yang jahat, saudara-saudara. Tapi dia tetap ada di rumah dan ambang pintunya sudah diolesi dengan darah. Ambang atas, kanan, kiri tiangnya. Orangnya tetap di dalam rumah walaupun dia jahat. Selamat enggak, saudara-saudara? Nah, ini agak bertentangan dengan kebiasaan kita berpikir. Lo jahat kok diselamatkan? Iya, karena syaratnya jangan keluar rumah. Pokoknya sudah diolesi darah, jangan keluar rumah. Selesai. Jadi saudara-saudara, dari situ saudara-saudara, itu sebenarnya lambang dari tujuan kematian Tuhan Yesus. Asal ada tanda darah, selamat. Tetapi perjalanannya kan masih panjang. Tapi perhatikan ini lagi saudara-saudara. Ini kita bahas dulu tentang darah dulu. Kenapa dipakai darah? Di zaman itu saudara-saudara, di zaman orang Israel diperbudak di Mesir, itu pakai anak domba. Kemudian lihat di zaman hukum Taurat. Di Mesir belum ada hukum Taurat, saudara-saudara. Tetapi kemudian ketika mereka ada di padang gurun, hukum Taurat diberikan. Keluaran pasal 29. Ayat 10 sampai yang ke-16. Keluaran 29 ayat 10 sampai ayat 16. Agak panjang, saudara-saudara. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Saya sudah sampaikan ini berkali-kali kepada saudara, tujuannya apa saudara-saudara? Diletakkan di kepala supaya korban yang sempurna ini saudara-saudara menjadi pengganti. Dosanya yang megang dalam hal ini kalau pakai lembu jantan itu seluruh bangsa dan imam kalau lembu jantan. Tapi kalau anak domba itu pribadi-pribadi. Dosanya dipindahkan ke korban ini. Kemudian disembelih, saudara-saudara, apa yang terjadi? Semua hal yang baik yang ada di dalam korban itu, baik lembu maupun domba, itu pindah kepada yang memberikan korban. Itu penebusan, pertukaran. Yesus mati di atas kayu salib itu pertukaran. Yesus mati buat dosa, supaya kita yang berdosa, kita hidup. Kita harusnya di dalam maut, mati saudara-saudara karena upah dosa. Tetapi karena anugerah saudara, diselamatkan, pertukaran. Caranya gimana? Ada korban. Korbannya gimana caranya? Disembelih, ada penumpahan darah. Sekali lagi tentang darah, lanjut ayat selanjutnya. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Kemah Musa. Gereja kita namanya tabernakel. Kemah Musa. Selanjutnya ayat 12. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah. Dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Ada mezbah. Kemudian selanjutnya. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya dan kau bakarlah di atas mezbah. Ini asal kata korban yang berbau harum itu ini. Orang penjual sate Madura buka pertama warungnya itu yang dibakar itu lemak. Itu untuk mengundang pembeli karena baunya harum. Lemak itu diperuntukkan untuk Tuhan. Baunya harum. Asal katanya dari sini. Kemudian 14. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi Tuhan Yesus itu korbannya lengkap. Semua dipakai. Lanjut. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Lanjut, apa yang terjadi? Haruslah kau sembelih domba jantan itu dan ambillah darahnya dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Sekali lagi darah. Lu kenapa darah? Karena darah dipakai untuk menyucikan. Darah itu untuk penebusan dosa,
tetapi darah sekaligus dipakai untuk menyucikan. Menyucikan apa? Segala perkakas yang ada di bait, di kemah Musa pada waktu, dan juga bait Salomo setelah itu, setelah dibangun bait Allah. Saudara perhatikan baik-baik, darah selalu ada dalam prosesi pengudusan. Kalau di perjanjian baru, darah itu maknanya jauh lebih dalam lagi. Karena Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah habis, saudara, supaya terjadi penebusan dosa total. Supaya itu jadi materai. Materai apa, saudara? Materai bahwa saudara dan saya sudah ditebus. Nah, sekarang kita loncat ke perjanjian baru. Yang banyak membahas tentang korban-korban itu adalah Ibrani. Kita buka Ibrani pasal 9 ayat 18, 19 sampai 25. Wah, Ibrani 9 ayat 18 sampai 25. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah dengan Abraham. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Tadi mezbah, sekarang kitab, maksudnya dua loh batu dan umat. Sebagai apa? Tanda milik. Lanjut lagi. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Darah perjanjian, tetapi masih pakai darah domba. Tapi itu saudara-saudara berhasil mengikat bahwa orang Israel, bangsa Israel itu adalah miliknya Allah. Umat kepunyaan Allah, bangsa kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang dipilih oleh Allah. Kemudian di perjanjian baru menjadi imamat yang rajani, umat perjanjian baru. Lanjut. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Apa saudara-saudara? Pengudusan. Bahwa semua yang ada di dalam kemah pertemuan, kemah Musa atau namanya tabernakel, itu disucikan, diperuntukkan untuk melayani Tuhan. Makanya zaman dulu, kalau yang masih ingat Mas Yus, mungkin masih ingat, Bu Sih masih ingat, saudara-saudara, dulu zaman dulu banget papa itu alat musik gak boleh dipegang sembarangan. Gak boleh main-main. Selesai ibadah tutup semua. Udah. Karena memang dasarnya dari situ. Karena diperuntukkan untuk melayani. Diperuntukkan untuk ibadah, bukan untuk main-main, bukan untuk yang lain. Ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ayat 23. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga, kemah suci itu melambangkan sorga. Karena kemah suci itu sebenarnya miniatur. Musa melihat bahwa ada sorga, kemudian disuruh buat sama Tuhan, pakailah Tuhan Besaliel dan Aholiab. Dikasih hikmat sama Tuhan untuk membuat segala perkakas. Jadi yang dilihat Musa itu miniatur sorga. Haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Maksudnya darah Yesus. 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Nah ini kuncinya saudara-saudara, ayat 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah dan bukan darahnya sendiri. Imam besar itu masuknya setahun sekali. Dan tidak dengan darahnya,
Kalau Yesus itu dengan darahnya sendiri. Kalau imam besar pakai lembu jantan. Ayat 26. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Darah, saudara-saudara. Jadi kuncinya itu di darah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, gereja kita itu nama dasarnya itu sudah gereja Bethel Tabernakel. Gereja itu pakai bahasa Indonesia yang artinya gereja. Bethel itu bahasa Yunani yang artinya juga gereja. Dan tabernakel itu juga kemah Musa yang maknanya juga sama saja. Gereja. Dan kenapa dipilih nama tabernakel, saudara-saudara? Karena tabernakel ini, saudara-saudara, kemah Musa adalah gambaran sorga. Tetapi bukan saja gambaran sorga. Tabernakel itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus dan karyanya Tuhan Yesus. Dan di dalamnya ada upacara dan korban. Yang di dalam upacara dan korban, poin pentingnya adalah terjadinya penumpahan darah. Kenapa harus ada penumpahan darah, saudara-saudara? Karena tanpa ada penumpahan darah tidak ada pengampunan. Makanya waktu ada murid Tuhan Yesus melarang Tuhan Yesus, Petrus itu saudara-saudara, mencegah Tuhan Yesus untuk masuk ke masa sulitnya dan kemudian dihukum mati dengan cara disalib. Tuhan Yesus marah karena menghalangi kehendak Bapa. Nah, saudara-saudara, darah, saudara-saudara, di dalam perjamuan kudus itu melambangkan tubuh dan darah. Dan ketika saudara minum perjamuan kudus, saudara, apa yang terjadi sebenarnya adalah secara supranatural, saudara bukan saja mengingat, tapi mengakui bahwa darah Yesus itu punya kuasa atas hidup saudara. Kita bertindak atas iman, saudara. Ya, saudara, kita bertindak dengan iman. Jangan pakai pengertian kita, saudara, tapi pakai iman. Iman dari mana asalnya? Dari firman Tuhan. Tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Tanpa darah tidak ada penebusan. Tanpa ada penumpahan darah, saudara dan saya tidak mungkin dibenarkan. Karena yang bisa merubah posisi saudara dan saya itu darahnya Tuhan Yesus itu. Kalau Tuhan Yesus gak mati, saudara, tidak ada penebusan dosa. Saudara dan saya balik ke zaman perjanjian lama. Harus bikin upacara pengorbanan di depan, ada mezbah bakaran, saudara-saudara, saya nunggu di depan, saudara-saudara mempersembahkan korban, nanti dicek sama Mas Yabes, Mas Yus, segala macam, saudara-saudara, sempurna atau enggak, saudara-saudara, kemudian saya tumpang tangan, saudara tumpang tangan, disembelih, dibakar, kemudian darahnya diambil sedikit untuk merciki mezbah bakaran, dan kalau darah lembu, saudara-saudara, setahun sekali itu untuk memperciki semua perabot yang ada di dalam kemah suci. Tapi saudara tidak perlu lakukan itu lagi, karena sudah ada yang namanya perjamuan kudus. Nah, ini yang harus kita, memang tidak mungkin, saudara, saya juga sadar bahwa tidak mungkin saudara dan saya bisa menerima 100% apa yang saya sampaikan. Tapi setidaknya saudara, apa yang saya sampaikan malam hari ini kepada pelayan-pelayan Tuhan, saudara sebagai pelayan Tuhan ngerti duluan maknanya apa. Supaya nanti ketika kita melayani Tuhan, saudara, kita tidak sembrono. Kita harus mengetahui dulu bahwa saudara itu terima anugerah oleh darah. Itu kan bukan darahnya saudara. Saudara tidak selamat dengan saudara mengeluarkan darah, enggak, saudara. Darahnya Tuhan Yesus. Memperingati kematian Tuhan Yesus itu bukan saja ngerti Tuhan Yesus mati buat saudara. Enggak, saudara. Saudara harus benar-benar memahami bahwa yang terjadi hari ini kepada hidup saya itu karena anugerah. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus.
hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang itu karena iman, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Saya lanjutkan lagi Ibrani pasal 10. Ayat 19 dan 20. Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Penuh keberanian. Dapat masuk ke dalam tempat kudus. Lanjut ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri oleh darah. Jadi penulis Ibrani ini, Rasul Paulus itu menjelaskan dengan sangat baik. Jadi, itu kesimpulan saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Oleh darah Yesus kita sekarang, waktunya sekarang. Sekarang itu kapan? Ya setiap kali saudara dan saya memperingati kematian Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Saudara mengetahui bahwa saudara itu dapat dengan penuh keberanian. Karena kalau saudara masuk hadirat Tuhan tidak penuh keberanian, saudara dan saya tidak dapat menikmati hadirat Tuhan. Eman-eman, saudara. Saudara datang ke gereja, investasi waktu 2 jam, saudara, tapi saudara tidak dapat sesuatu, dapat apa-apa. Waktu nyembah Tuhan, saudara juga nggak ngerti nyembah siapa. Ini Yesus ki sapa to sing ndi? Aku nggak kroso. Liyane kok padha ketoke menikmati, aku kok nggak kroso apa-apa, nggak ngerti apa-apa, cetak nyanyi, saudara. Ya, Tuhan memang memperkenalkan diri kepada kita itu dengan banyak cara. Ada yang dijumpai lewat mimpi. Ya toh saudara-saudara? Ada yang menikah Kristen, kemudian baru bertobat, baru kenal Yesus sungguh-sungguh. Ada. Mbak Sis contohnya. Mbak Sis. Ya, koagian dulu yang ke gereja, Mbak Sis nyusul. Iya kan? Ada yang kenal Tuhan Yesus melalui sakit. Ada yang kenal Tuhan Yesus melalui masalah. Macam-macam, saudara-saudara. Tapi masalahnya apakah di dalam ibadah saudara mengalami Yesus? Nah, saudara-saudara, kita tidak sedang mencoba menjadi gereja yang ikut-ikutan. Karena tidak, saudara-saudara, saya tidak mau seperti itu. Tapi kita melakukan segala sesuatu itu berdasarkan firman Tuhan. Harus atas dasar firman Tuhan. Saudara-saudara, kita buka sekali lagi, saudara-saudara, ayat yang terakhir, saudara-saudara. Ayat terakhirnya ada 2, tapi bunyinya mirip. 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan apa, saudara-saudara? Beriaskan apa, saudara-saudara? Apa yang saudara harus miliki, saudara-saudara? Kekudusan. Beriaskan kekudusan. Kekudusan itu tidak bisa dilihat oleh orang. Tidak bisa. Nah, waktu Daud menyanyikan lagu ini, Mazmur ini, Daud itu di dalam pola perjanjian lama hukum Taurat. Kalau dikatakan beriaskan kekudusan, itu dia harus mempersembahkan korban dulu, ribet, saudara-saudara. Suatu kali, saudara-saudara, setelah matinya Samuel di Rama, bait Allah itu ada di sana. Daud itu dalam hatinya itu rindu banget untuk membawa bait Allah itu ke Yerusalem. Di dalam hatinya itu rindu banget untuk, saudara-saudara, supaya tidak berpindah-pindah lagi, dibuatkan bait Allah. Kerinduan hatinya Daud itu, saudara-saudara. Pada waktu mau dipindah, saudara-saudara, ada peristiwa yang tragis. Uza, saudara-saudara, waktu keretanya hampir jatuh dipegang, dihukum oleh Tuhan. Gak boleh ada yang pegang karena harus dikuduskan dulu. Gak boleh sembarangan. Imam besar masuk ke hadirat Allah setahun sekali itu aja dipakai giring-giring, gerinjing-gerinjing.
Kalau tidak terdengar gerinjing-gerinjingnya ditarik saudara-saudara karena diikat pakai tali. Itu ngerinya kayak gitu kekudusannya Allah. Kekudusannya Allah dinyatakan dengan cara seperti itu. Polanya pola perjanjian lama. Korban dulu harus benar-benar kudus dulu, standarnya Allah. Kemudian pada waktu sudah dibawa, mau dibawa saudara, akhirnya harus berhenti di rumahnya siapa saudara? Obed Edom. Obed Edom diberkati Tuhan luar biasa. Kemudian sama Daud dipindahkan lagi, tetapi dia harus melakukan mempersembahkan korban lembu ratusan ekor saudara. Setiap berapa langkah dikorbankan. Susahnya minta ampun saudara. Tetapi dengan cara itu saudara, Allah disukakan hatinya. Berhiaskan kekudusan. Apa yang terjadi di dalam perjanjian baru saudara? Darah itu di mana? Perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu bukan sekedar bagian dari sakramen. Jadi kita perlu memperkaya pemahaman kita tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu bukan sekedar sakramen di mana saudara sebulan sekali, kalau di Protestan itu diumumkan dulu. Kita akan mengadakan sakramen perjamuan suci. Saudara-saudara diharapkan untuk, berat banget saudara-saudara. Jadi pengumumannya itu sudah berat. Saudara jangan sampai ceroboh segala macam. Tambah berat sekali saudara-saudara. Tapi hanya itu aja. Nah sekarang saudara-saudara, saya menyampaikan kepada saudara-saudara, tanda darah itu di dalam ibadah saudara-saudara adalah perjamuan. Apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam 1 Korintus pasal 11, balik lagi saudara-saudara. Perbuatlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian dikatakan lagi, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, darah Yesus, lambang darah Yesus itu ada di dalam perjamuan kudus. Setiap kali saudara dan saya meminum, makan roti dan minum anggur itu, saudara-saudara, kita mulai merubah sudut pandang kita di sakramen. Saudara harus benar-benar berdoa, meminta dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, percayai saudara-saudara, itu memang hanya simbol saudara-saudara. Hosti dan anggur saudara-saudara, kita bisa dapatnya yang mahal atau yang murah, tapi itu gak penting saudara-saudara. Itu gak penting saudara-saudara. Yang paling penting adalah ketika saudara memperingati, mengetahui. Ini loh saudara-saudara, Roh Kudus itu bekerja lewat pengetahuan kita. Tetapi begitu pengetahuan saudara disingkapkan oleh Roh Kudus, saudara-saudara, apa yang seharusnya terjadi kepada saudara. Tapi kalau saudara tidak mengerti, Tuhan Roh Kudus tidak singkapkan saudara-saudara, yang seharusnya terjadi tidak terjadi. Kenapa? Karena tidak paham. Tapi karena saudara jadi paham, saya harap malam hari ini sudah mulai paham saudara-saudara. Jadi ketika saudara dan saya, kita melakukan sakramen perjamuan kudus, kita sudah mulai pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Bukan sekedar, aku menerima sakramen perjamuan kudus. Enggak saudara-saudara. Tapi kepada pemahaman saudara-saudara bahwa ini anugerah Tuhan buat aku. Loh ya, kalau dipikir-pikir kita ini siapa saudara-saudara? Sampai Tuhan itu begitu sayang dengan saudara. Amin. Begitu saudara memahami anugerah Tuhan yang besar buat kita saudara-saudara. Nah, itu baru bisa teraplikasi. Nah, kapan saudara-saudara? Nah, sekarang kita ke liturgi saudara-saudara. Itu pemahaman, itu yang bisa saya paparkan. Nanti saya ulas lagi di ibadah-ibadah minggu saudara-saudara. Saya sampaikan pelan-pelan supaya kita lebih memahami. Sekarang tentang tata cara ibadah. Saya sampaikan kepada saudara, tata cara ibadah kita akan sedikit berubah. Saya katakan sedikit karena enggak banyak yang berubah.
kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus setiap minggu. Kenapa saudara-saudara? Tanda darah. Tanda darah itu penting. Di perjanjian lama memang itu dilambangkan. Dan apa yang saudara dan saya lakukan itu juga lambang dari apa yang kita percayai. Kenapa saudara dibaptis? Karena percaya bahwa saudara mati bersama dengan Kristus. Padahal yang percaya kan cuma di ini. Tapi kenapa saudara dan saya mau dibaptis masuk dalam air? Ya karena percaya ya melakukan. Amin saudara-saudara. Dan kita akan mulai bergeser saudara-saudara. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus setiap minggu. Setiap ibadah. Ibadah di gereja. Kalau saudara mau melakukannya di rumah setiap hari, silahkan. Saudara beli hosti sendiri. Kalau terlalu mahal, roti tawar potong-potongan, terus kemudian beli sirup apa saudara-saudara, terserah saudara-saudara. Yang penting saudara mengerti bahwa itu lambang dari apa saudara-saudara? Tubuh dan darahnya Tuhan Yesus. Mengerti. Karena mengerti itu tandanya Tuhan Roh Kudus menyingkapkan, memberikan pewahyuan kepada saudara. Nah, tata caranya gimana? Apakah sama dengan sakramen perjamuan kudus minggu pertama? Saya akan bedakan. Ya saudara-saudara, kita akan bedakan. Karena tidak begitu penting tentang tata cara ini. Tapi yang paling penting adalah kita memahami dulu. Kita memahami dulu pentingnya perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu bukan saja saudara-saudara menyatu dengan kematian Kristus, itu membawa kita masuk ke hadirat Tuhan. Ibrani pasal 10 tadi. Kita dengan penuh keberanian. Dengan saudara menyadari anugerah Tuhan, saudara pasti penuh keberanian. Waktu saudara mengangkat tangan, saudara-saudara, saudara tidak ada lagi intimidasi. Waktu saudara nyanyi nyembah Tuhan, saudara-saudara, saudara tidak terintimidasi lagi. Karena saudara dibungkus dengan darah Yesus. Kapan itu terjadi? Pada waktu kita bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Untuk petugas perjamuan kudus, terutama untuk WL Singer, pemain musik, ini liturginya, saudara-saudara. Selain minggu pertama, kalau minggu pertama seperti biasa, ya, seperti biasa akan ada petugas perjamuan kita laksanakan setelah firman. Tapi di minggu lainnya, saudara-saudara, perjamuannya, saudara-saudara, hostinya, nanti saudara akan menerima dari penerima tamu. Saudara ambil di lagu ke firman, kita akan bersama-sama menikmati sakramen perjamuan kudus. Tanda darahnya di depan. Ya saudara-saudara, saudara dan saya sudah ambil hosti dan anggur. Waktu saudara masuk, nanti penerima tamu yang akan memberikan kepada saudara. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, atau minggu keenam. Ya saudara-saudara. Nah saudara sudah menerimanya, saudara masuk, dijaga baik-baik. Oh sampai tidak hilang. Ya saudara-saudara. Dipangan cucu. Ya saudara-saudara, dijaga baik-baik. Karena Jojo ini termasuk pemangsa perjamuan. Ya saudara-saudara. Tapi saya juga sudah mulai memberi pengertian kepada Jojo juga Lovely. Supaya mereka sungguh-sungguh juga pada waktu nerima. Jojo pun kadang-kadang geli juga. Dia sungguh-sungguh berdoa. Angkat. Walaupun kadang-kadang melek gitu saudara-saudara. Gak apa-apa saudara-saudara, ajari anak-anak kita saudara-saudara untuk menghormati, menghargai. Dari itu nanti saudara akan menuai hal-hal baik. Ya saudara-saudara. Jadi jangan sungkan saudara-saudara. Kalau misalkan anak saudara ada yang minta, yang kecil minta, gak apa-apa, kasih. Supaya mereka juga diajari orang tuanya. Ya, penerima tamu juga gak apa-apa, kasih aja. Supaya mereka belajar.
orang tuanya ngajari, walaupun belum dengan pengertian yang benar, tapi pelan-pelan pasti akan paham. Siapa yang dilayani? Yang sudah baptis. Ya saudara-saudara, yang sudah baptis. Karena yang dapat memahami. Tapi saudara-saudara, saya selidiki lagi saudara-saudara, memang ada beberapa bukan selisih paham. Ada beberapa pendapat tentang siapa yang menerima perjamuan. Ada yang berpendapat gak apa-apa anak-anak menerima perjamuan, asalkan ngerti. Ngerti dulu, karena kalau gak ngerti ya gak ada manfaatnya buat dia, cuma cemilan aja saudara-saudara ya. Minum sampai 3 sloki up. Ya saudara-saudara, hanya sekedar cemilan aja buat dia, tirok-tirok ikut-ikutan aja. Tapi buat saudara yang sudah dewasa, saya harap saudara-saudara, kami berharap saudara sudah sampai ke titik yang lebih dewasa. Tanda darah perjamuan kudus. Saudara dan saya menyatu dengan kematian Kristus supaya saudara juga menerima kemuliaan Allah. Jadi ini bukan program gereja saudara-saudara, tetapi ini sesuatu yang harus kita benar-benar bersama-sama pahami. Dan saya harap pelayan-pelayan Tuhan, terutama yang jadi pelayan-pelayan Tuhan, pengertiannya berbeda. Waktu saudara melayani Tuhan, kami berharap saudara melayani dengan cara yang lebih baik lagi. Bukan berarti yang dulu nggak baik, tapi lebih baik lagi karena pengertiannya sudah mulai bertambah. Amin saudara-saudara. Amin. Oke, saudara-saudara. Karena saudara-saudara, kekudusan itu butuh 2 hal. Satu, apa yang Tuhan kerjakan, dan apa yang bisa kita putuskan. Nah itu saudara-saudara memang membutuhkan anugerah. Tapi pada waktu kita makin memahami anugerah Tuhan, saudara-saudara, lewat perjamuan, saya harap saudara-saudara kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita bukan saja memahami kasih karunia Tuhan, tetapi kita bertumbuh. Grace, grow, glory. Supaya nanti waktunya kelak saudara-saudara, kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya, saudara bisa nikmati. Oke saudara-saudara, saya tidak membuka ruang pertanyaan saudara-saudara, ya. Tetapi ini kita rekam, nanti akan diupload di YouTube supaya kita bisa pelajari kembali. Dan hal-hal lain nanti yang lebih detail nanti saya akan sampaikan di ibadah raya. Karena jemaat Tuhan yang lain juga belum dengar. Begitu saudara-saudara, kita akhiri ya. Enggak, kan tadi saya sudah sampaikan tidak ada ruang apa itu Coy? Oke. Ini kesaksian dari keluarganya Cefang Fang. Cefang Fang sudah melakukannya selama kurang lebih 3 bulan setiap minggu. Dan seandainya saudara ingin melakukannya, tapi harus dilakukan dengan iman ya saudara, jangan ikut-ikutan. Jadi kita bukan orang Kristen yang ikut-ikutan saudara, enggak saudara. Kalau ada yang ngidul kita ngidul, ada yang ngalor kita ngalor, enggak saudara. Lakukan segala sesuatunya dengan iman. Ya saudara, mau dilakukan setiap hari ya apa-apa.
zaman COVID, saudara-saudara, itu banyak yang ngasih tahu perjamuan kudus setiap hari, saudara-saudara. Saya tidak dapat pengertian apa-apa, jadi saya menolak, saudara-saudara. Ya, jadi tetapi saudara-saudara, jika saudara ingin melakukannya di keluarga saudara, saudara-saudara, kami sebagai gembala, saudara-saudara, mempersilahkan. Tetapi saudara dan saya harus melakukannya dengan pengertian yang benar. Amin, saudara-saudara. Amin. Terima kasih Cek Fang. Kita akan tutup di dalam doa karena sudah jam 7. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pertemuan kami malam hari ini. Biarlah apa yang hamba-Mu dapat sampaikan, walaupun hanya sekilas saja Tuhan, tetapi biarlah Tuhan Roh Kudus yang akan menolong setiap kami. Biarlah kami bergerak bersama dengan Tuhan Roh Kudus. Kami melakukannya oleh karena pengertian yang Tuhan juga sudah berikan pada setiap kami. Berikan kami hati yang mau mengerti rencana Tuhan. Dan biarlah pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, kami semua boleh melayani Tuhan dengan pengertian yang baru. Supaya apa yang dapat kami kerjakan untuk Tuhan, kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengurapan-Mu Tuhan, pengurapan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih banyak lagi di waktu-waktu yang selanjutnya. Biarlah firman Tuhan itu disingkapkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan semua jemaat Tuhan yang sebentar akan kembali ke rumah. Tuhan juga memberkati dan menyertai kami semua. Tuhan menjadikan hati kami limpah dengan ucapan syukur. Dan jemaat Tuhan yang akan juga berlatih, Tuhan memberkati kami semua dengan pengurapan yang dari Tuhan, supaya apa yang dapat kami kerjakan itu juga dapat menyukakan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.